Salam sejahtera, salam kasih Tuhan dan selamat mengikuti firman Tuhan renungan malam pada waktu ini. Judul renungan, kepribadian Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16, Aku akan memohon kepada Bapa dan Bapa akan mengurniaimu penolong yang akan menyertaimu selama-lamanya. Sifat Roh Kudus adalah misteri yang mendalam dan kita boleh memahami hanya sedalam mana firman Tuhan menerangkannya kepada kita. Penganut awal Seventh-day Adventist juga mengalami kesukaran dalam subjek ini. Ia hanya pada penghujung abad ke-19, umat Seventh-day Adventist mulai mengenali kepribadian Roh Kudus. Pada 6 Februari 1896, Ellen White menulis surat dari Australia. Kepada saudara-saudara saya di Amerika. Dalam surat tersebut, dia merujuk kepada Roh Kudus sebagai kepribadian ketiga ketuhanan. 2 tahun kemudian, 1898, dia menggunakan ungkapan yang sama dalam buku klasiknya The Desires of Age. Dalam terbitan Advent Review dan Sabbath Herald pada 9 Jun 1896, George C. Tenney, seorang penyunting pada masa itu menulis, kita tidak dapat menggambarkan Roh Kudus daripada gambaran yang dibayangkan dalam Wahyu, Yeskiel dan kitab suci lain. Dan dari bahasa yang digunakan untuk merujuk Roh Kudus, kita dibimbing untuk mempercayai bahwa dia adalah sesuatu yang lebih daripada pancaran dari pikiran Tuhan. Dia disebut sebagai satu personality dan diperlakukan sedemikian. Dia dimasukkan dalam doa, berkat kerasulan, dan dibicarakan oleh Tuhan kita sebagai bertindak dalam kapasiti yang bebas dan pribadi sebagai guru, pembimbing, dan penghibur. Dia adalah objek penghormatan dan merupakan kecerdasan surgawi, di mana-mana hadir dan sentiasa hadir. Tetapi sebagai makhluk yang terhad, kita tidak dapat memahami masalah yang dibentangkan oleh perenungan Tuhan kepada pikiran kita. Apabila Paulus menegaskan bahwa Roh Kudus berdoa syafaat untuk kita dalam Roma 8 ayat 26-27, dia mencadangkan bahwa Roh Kudus mempunyai kepribadiannya yang tersendiri. Apabila Rasul bercakap tentang pikiran roh, dia menghapuskan sebarang kemungkinan untuk menganggap Roh Kudus hanya sebagai tenaga abstrak yang datang dari pikiran Tuhan. Jika ini berlaku, maka kita akan bercakap berlebihan tentang minda pikiran Tuhan yang tidak masuk akal. Lebih daripada tenaga semata-mata, Roh Kudus adalah penolong ilahi yang berkuasa, yang menginsafkan dunia tentang dosa, pembenaran dan penghakiman. Yohanes 16 ayat 8. Untuk mencurahkan kasih Tuhan ke dalam hati kita, Roma 5 ayat 5, dan untuk membimbing kita ke arah segala kebenaran, Yohanes 16 ayat 13, dan lebih daripada itu, dia akan tinggal di dalam kita selama-lamanya. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini.